Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipi Sophia dengan NPM 1210235 dari kelas 1A Manajemen dengan mata kuliah Pengantar Manajemen. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajer. Manajer dalam perusahaan. Manajer adalah seorang pegawai di suatu perusahaan yang bertugas mengkoordinasi berbagai kegiatan dari para pegawai perusahaan guna mencapai sasaran organisasi. Seorang yang karena pengalaman, pengetahuan, dan keterampilannya diakui oleh organisasi untuk memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan organisasi, sehingga akan membuat perusahaan bisa mencapai sasaran dengan tepat. Peran penting manajer dalam perusahaan. Yang pertama, ada perencanaan, yaitu merencanakan bagaimana setiap divisi akan bekerja untuk mengembangkan perusahaan dan mencapai tujuan. Yang kedua, ada pengaturan, mengatur dan mengelola tim agar sejalan dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, pengawasan, mengawasi dan mengendalikan tim untuk memastikan agar proses berjalan dengan sesuai rencana. Yang keempat, evaluasi, evaluasi dan penilaian terhadap proses dan hasil. Yang terakhir, kepemimpinan, manajer adalah pemimpin di setiap divisinya. Selanjutnya ada faktor maju mundurnya perusahaan. Maju mundurnya suatu perusahaan akan bergantung pada pemimpinnya dalam mengelola organisasi. Karena loyalitas dan disiplin karyawan akan memberikan dukungan terhadap pemimpin yang bertanggung jawab dan berdedikasi tinggi. Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh sosok pemimpin yang mengendalikan roda organisasi. Maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik akan terwujud. Sebaliknya, kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja birokrasi di Indonesia. Kinerja pegawai tidak lepas dari peran pemimpinnya. Apabila pemimpin dapat menggerakkan bawahannya, secara otomatis tujuan organisasi akan tercapai. Dan apabila pemimpin tidak dapat menggerakkan bawahannya atau mengatur bawahannya, tujuan organisasi tidak akan tercapai. Selanjutnya ada wewenang dan tanggung jawab manajer. Tanggung jawab terbesar terletak pada manajer puncak. Kegagalan suatu usaha bukan terletak pada karyawan, tetapi terletak pada puncak pimpinannya, karena yang mempunyai wewenang terbesar adalah puncak manajer. Oleh karena itu, apabila manajer puncak tidak mempunyai keahlian dan kepemimpinan, maka wewenang yang ada padanya merupakan bumerang. Contohnya yaitu mengontrol dan memonitoring tugas yang diberikan, ajarkan keterampilan baru, pilih orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat, komunikasikan secara jelas, atasi masalah yang terjadi, dan beri penghargaan pada tim. Selanjutnya, ada 3 tingkatan manajer dalam perusahaan. Yang pertama, top manajemen. Peran dan tugas top manajemen antara lain merumuskan tujuan organisasi, yakni menetapkan apa yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, merencanakan kebijakan dan strategi perusahaan, yaitu bagaimana cara perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, mengoptimalkan seluruh sumber daya organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi. Manajemen ini menjalankan kepemimpinan konseptual. Para pucuk pimpinan organisasi tidak menangani masalah teknis perusahaan sehari-hari, namun mereka bertanggung jawab dalam menentukan perencanaan, strategi, dan kebijakan organisasi. Yang kedua ada middle management. Peran dan tugas middle management antara lain, yang pertama, membantu dan memotivasi manajer tingkat bawah mencapai target bisnis. Yang kedua, memberikan saran dan rekomendasi ke top level manajemen. Yang ketiga, memberikan laporan perkembangan operasional departemen atau cabang ke manajer tingkat atas. Yang keempat, mengelola departemen atau cabang sesuai kebijakan pucuk pimpinan organisasi.
Manajer level menengah juga bertanggung jawab mengelola dan mengarahkan manajer tingkat bawah. Mereka menjadi penghubung dan komunikator antara lain manajer puncak dengan manajer bawah. Yang ketiga ada low management. Peran dan tugas low management antara lain menjaga kualitas produksi atau layanan sesuai standar yang ditetapkan, menyediakan lingkungan kerja yang mendukung dan aman bagi setiap karyawan, memberikan bantuan pemecahan masalah karyawan dalam pekerjaan teknis, menyerap keluhan pekerjaan, dan menyampaikan ke manajemen tingkat menengah sekaligus memberikan saran dan masukan. Tingkatan manajemen perusahaan ini berada di struktur yang paling bawah, sehingga tidak membawahi manajer lain. Mereka mengelola staf secara langsung, serta bertanggung jawab memberikan supervisi dan pengarahan kepada pekerja dalam kegiatan operasional bisnis. Selanjutnya, ada peran manajer dalam manajemen. Manajemen, terutama dalam organisasi publik, berperan dan berkenaan dengan proses bagaimana kegiatan yang telah dirancang oleh organisasi publik dapat diimplementasikan secara efektif. Tentu saja, hal ini tidak terlepas dari pemimpin atau manajer. Dalam konteks ini, manajer berperan mengintegrasikan organisasi dan variabel-variabel manusia ke dalam sebuah sistem sosioteknik yang efektif dan efisien. Sistem sosioteknik merupakan sistem kondisi agar para pegawai bisa bekerja dengan baik. Maka selain mematuhi aturan-aturan yang berlaku, pegawai juga butuh investasi sosial dan intelektual atau pengetahuan dalam berorganisasi. Selanjutnya, ada manajer yang baik dan profesional. Seorang manajer yang baik adalah dia yang mampu memimpin anak buah atau anggota timnya dengan baik. Untuk bisa memimpin dengan baik, maka kemampuan pertama yang harus dikuasai adalah berkomunikasi. Manajer profesional sebagai seorang pemimpin yang mengemban tugas besar agar organisasi bisa terus seimbang. Di antara tugas manajer profesional adalah membuat perencanaan kerja, melakukan perorganisasian, memimpin orang-orang yang ada dalam organisasi, serta melakukan pengendalian agar tidak terjadi penyimpangan dalam organisasi tersebut. Ciri-ciri manajer yang baik dan profesional. Yang pertama, memiliki integritas dan kejujuran. Pemimpin yang berintegritas adalah pemimpin yang memiliki prinsip dalam berpikir ataupun dalam bersikap. Yang kedua, bertanggung jawab. Tanggung jawab terakhir, seorang manajer tetap memiliki jiwa sabar karena tetap harus bisa menghargai dan menegakkan hak pekerjaannya. Yang ketiga, disiplin menjadi syarat yang wajib dimiliki. Yang keempat, memiliki interpersonal baik. Memiliki interpersonal yang baik adalah memiliki kecakapan meskipun menjadi seorang pemimpin, tetapi memiliki sikap mudah bergaul dengan bawahannya. Yang kelima, pandai membangun motivasi. Pemimpin yang memiliki jiwa motivator, apapun perusahaannya yang dijadikan akan berkembang pesat dan maju. Yang terakhir, memiliki kemampuan berkomunikasi dan analisis. Seseorang pemimpin memiliki kemampuan dalam banyak hal, mulai kemampuan untuk menyampaikan ide, kemampuan untuk berpendapat, hingga memiliki kemampuan untuk membuat analisis masalah yang terjadi di dalam perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.